Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dalam tayangan Suka-Sukamu Tuhan. Bersama saya Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak, dan masih ingin menjadi berkat bagi saudara. Biarlah lewat hari ini saudara dapat diberkati lewat kebenaran firman Allah yang saya ambil dalam Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah ungkapan pemazmur meyakinkan bahwa Allah itu luar biasa, bahwa dia menyadari bahwa Tuhan yang dia sembah tempat sandaran hidupnya. Sehingga di ayat ini dia berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Hal yang pertama saya katakan, kita melihat bahwa Allah bagi pemazmur adalah tempat perlindungan. Ketika dia alami persoalan, ketika kita tahu bagaimana Daud dikejar, Saul ingin membunuh Daud. Tapi kita melihat bagaimana Daud mengalami perlindungan Tuhan. Saya percaya bahwa kita memerlukan perlindungan Tuhan. Seringkali kita sekarang dengan kondisi COVID-19, pemerintah menganjurkan untuk kita pakai masker. Buat saya, ketika kita berkendaraan bukan hanya dalam COVID-19 kita pakai masker, tapi itu bagus untuk supaya debu tidak masuk di mulut atau hidung kita. Tapi itu saya katakan, itu tidak menjamin ketika saudara cuci tangan maupun pakai masker untuk menjamin saudara untuk tidak kena COVID-19. Tidak menjamin. Tetapi yang menjamin hidup kita adalah bagaimana kita berlindung kepada Tuhan. Hari-hari ini orang merasa takut, orang merasa cemas. Bagaimana dengan usaha saya? Bagaimana dengan bisnis saya? Bagaimana dengan anak saya? Bagaimana dengan sekolah anak saya? Bagaimana dengan pelayanan saya pun? Tetapi hari ini kita melihat satu kebenaran. Ketika kita berlindung kepada Tuhan, itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Ketika orang berlindung kepada Tuhan, dia mempercayai sepenuhnya kepada Tuhan. Hal yang pertama kita percaya bahwa Tuhan tempat perlindungan. Jangan pernah engkau cari hari-hari ini dengan COVID-19 engkau berlindung dengan cara mencari kekuatan di luar, tetapi berlindung kepada Tuhan, sumber kemenangan. Hal yang kedua yang saya pelajari adalah kekuatan. Hari-hari ini orang stres, orang mengalami depresi, mengalami ketakutan karena COVID-19. Sehingga tidak ada kekuatan lagi, sehingga mereka tidak seperti biasa dengan pekerjaan, dengan apa yang mereka kerjakan. Sehingga makin lama mereka makin stres. Tapi hari ini saya katakan bahwa firman Allah, Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Kepada siapa kita mencari kekuatan? Apa kekuatan kita hari ini? Kekayaan kita, kekuatan kita dengan pintaran kita. Sekarang orang mencari vaksinnya belum ditemukan. Tapi kekuatan kita hari ini yang memampukan kita hari ini ada karena Tuhan. Karena kekuatan Tuhan yang memampukan saya dan saudara bisa ada, sehingga kita berkata terima kasih Tuhan. Firman Allah berkata, biasanya orang semakin lama berjalan akan merasa capek. Tapi firman Allah berkata, mereka semakin lama berjalan semakin kuat.
Saya percaya dengan lewat COVID-19 ini membuat kuat iman kita, membuat kita percaya, membuat kita yakin bahwa Tuhan menyertai kita, memberikan kekuatan. Bukan saudara saya katakan hari ini saya kuat ketika saya keliling ketemu dengan orang-orang di pinggir jalan, ketemu dengan siapapun. Saya katakan kalau dengan fisik saya bisa lemah. Kekuatan saya terbatas. Tapi saya percaya yang membuat saya kuat adalah kekuatan Tuhan. Haleluya. Sahabat, saya percaya saudara akan kuat di kondisi situasi hari-hari ini ketika saudara meminta kekuatan kepada Tuhan. Jangan pernah engkau lari kepada manusia, karena firman Allah berkata, terkutuklah orang mengandalkan manusia, kekuatan kepada manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang meminta kekuatan setiap hari. Sebab itu Daud berkata di Pemazmur, kekuatan itu hanya datang daripada Tuhan. Kalau kita tahu kekuatan dari Tuhan, kita tidak akan takut. Apapun yang terjadi di depan mata kita, kita percaya ada Tuhan. Haleluya. Yang ketiga yang saya lihat di ayat ini adalah sebagai penolong. Hari-hari ini orang mengalami memerlukan namanya pertolongan. Dengan ada banyak yang mengalami PHK. Ada banyak yang hari ini dikatakan oleh perusahaan untuk sementara berhenti. Berubah keadaan semua. Tapi saya katakan, mulai kita cari pertolongan kepada manusia. Sahabat kita, teman kita, 1-2 kali bisa menolong kita. Selamanya dia tidak mungkin menolong kita. Tapi firman Allah berkata sebagai penolong dalam kesesakan di masa COVID-19 sangat terbukti bagaimana Tuhan menolong. Kalau kita lihat perjalanan dalam tokoh-tokoh Alkitab, bagaimana Tuhan menolong mereka. Mereka mengalami pertolongan Tuhan. Mereka mengalami bagaimana karya Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat. Ketika janda di Sarfat, bagaimana Tuhan menolong. Bagaimanapun Tuhan menolong, bagaimana kita melihat di firman Allah, bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego, Tuhan menolong mereka. Artinya kita belajar pertolongan itu hanya datang daripada Tuhan. Tidak lama lagi kita akan memperingati kenaikan Yesus Kristus. Yesus pernah berkata kepada muridnya, tunggu di loteng Yerusalem, bahwa aku akan mencurahkan Roh Kudus. Yesus pernah berkata, aku akan pergi, tapi aku akan kirim penolong. Betapa Roh Kudus sangat penting di kondisi hari-hari ini. Saya percaya saudara, sahabat yang dikasih dalam Tuhan, saudara perlu pertolongan, dan pertolongan Tuhan itu terbukti. Pertolongan manusia 1 kali 2 kali dia bisa tolong, tapi tidak selamanya. Tapi Tuhan kita sudah terbukti menolong saudara, menolong memelihara saudara, menyatakan kuasa Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan sehingga kita ada hari ini. Saya percaya karena pertolongan Tuhan. Biarlah lewat renungan kebenaran firman Allah, ada 3 hal yang kita pelajari. Bahwa Tuhan kita, Tuhan yang tepat pada waktu untuk melindungi kita, tepat pada waktunya memberikan kekuatan, tepat waktunya untuk memberikan pertolongan bagi orang-orang yang mau berlindung kepada Tuhan. Sekali lagi, apa perlindungan saudara hari ini? Perlindungan saudara kepada Tuhan, atau kekayaan, atau kepada pikiran saudara, atau pengalaman saudara? Tapi saya percaya saudara hari ini berlindung kepada Tuhan, sumber segala-galanya. Puji Tuhan. Biarlah renungan singkat ini dapat memberkati Bapak, Ibu, saudara
Sampai jumpa dalam tayangan Suka-Sukamu Tuhan bersama saya, Pastor Aldi Masih. Masih ada, masih hidup, masih bergerak, dan masih ingin menjadi berkat. Dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin.